selamat pagi, shalom semuanya, puji Tuhan kita ketemu lagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan melalui daily singkat hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu kita semua untuk berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk hari yang baru yang Kau berikan untuk kami. Kalau hari ini Tuhan, kami mau berjalan, menjalani sepanjang hari ini, biarlah tangan-Mu yang menyertai kami, tangan-Mu yang menolong kami. Dan kami mau mendengar firman-Mu Tuhan sebagai awal hari kami, biarlah Tuhan juga yang berbicara dan memeteraikan semuanya dalam hidup dan hati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan sebagai renungan yang diambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai yang ke-20. Nah, tapi saya akan bacakan ayat beberapa aja, Bapak Ibu Saudara nanti bisa baca lagi di tempatnya masing-masing. Puji nama Tuhan. Nah, ayat di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ini Saudara, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20 itu bercerita mengenai Yesus yang mencuci kaki pengikut-pengikutnya. Kejadiannya ketika Tuhan Yesus malam sebelum dia ditangkap, sebelum dia pergi ke Taman Getsemani, Tuhan Yesus menyempatkan diri untuk berkumpul bareng sama murid-muridnya, dan dia membasuh kaki murid-muridnya. Nah, karena ayatnya cukup panjang, secara cepat saya mau membacakan mulai dari ayat yang ke-4, Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan. Sebab itu Yesus berdiri, membuka jubahnya dan mengikat anduk pada pinggangnya. Sesudah itu ia menuang air ke dalam sebuah baskom, lalu mulai membasuh kaki pengikut-pengikutnya dan mengeringkannya dengan anduk yang terikat di pinggangnya. Sampailah ia kepada Simon Petrus yang berkata, "Tuhan, masakan Tuhan yang membasuh kaki saya?" Yesus menjawab, "Sekarang engkau tidak mengerti apa yang kulakukan ini, tetapi nanti engkau akan mengerti." "Jangan Tuhan," kata Petrus kepada Yesus, "jangan sekali-kali Tuhan membasuh kaki saya." Tetapi Yesus menjawab, "Kalau aku tidak membasuhmu, engkau tidak ada hubungan dengan aku." Simon Petrus berkata, "Kalau begitu, Tuhan, jangan hanya kaki saya, tetapi tangan dan kepala saya juga." "Orang yang sudah mandi, sudah bersih seluruhnya," kata Yesus kepada Petrus. "Ia tidak perlu dibersihkan lagi, kecuali kakinya. Kalian ini sudah bersih, tetapi tidak semuanya." Yesus sudah tahu siapa yang akan mengkhianatinya. Itu sebabnya ia berkata, "Kalian ini sudah bersih, tetapi tidak semuanya." Sesudah Yesus membasuh kaki mereka, ia memakai kembali jubahnya dan duduk lagi. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kalian apa yang baru saja kulakukan kepadamu? Kalian memanggil aku Guru dan Tuhan, dan memang demikian. Kalau aku sebagai Tuhan dan Gurumu membasuh kakimu, kalian wajib juga saling membasuh kaki. Aku memberi teladan ini kepada kalian, supaya kalian juga melakukan apa yang sudah kulakukan kepadamu." Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya cukupkan membaca ayatnya sampai di sini. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca kembali sampai ayat yang ke-20 di tempat masing-masing. Nah, cerita ini Bapak Ibu Saudara tadi kita sudah baca. Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya, "Aku memberi teladan ini kepada kalian, supaya kalian juga melakukan apa yang sudah kulakukan kepadamu." Itu kata Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, dia katakan, "Kalau aku Tuhan dan Gurumu aja membasuh kakimu sebagai murid,
kalian juga harus saling membasuh kaki. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini yang dimaksud Tuhan bukan secara harafiah saja kita melakukan pembasuhan kaki, tetapi ada pesan di dalam cerita ini. Pembasuhan kaki adalah salah satu tradisi bagi bangsa Yahudi yang akhirnya itu berkembang dan itu masih dilakukan oleh beberapa saudara kita Katolik, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita amati Bapak Ibu Saudara, cerita tentang pembasuhan kaki itu ada di beberapa ayat juga di dalam Alkitab. Nah, itu terjadi biasanya ketika ada tamu berkunjung ke rumah seseorang, si pemilik rumah akan menyediakan baskom untuk membasuh, membersihkan telapak kaki atau ya membersihkan kakinya, Saudara. Nah, apa yang bisa saya sharekan pagi hari ini, Saudara? Saya ingin menyampaikan tentang dua hal. Yang pertama, pembasuhan kaki ini berbicara mengenai kerendahan hati. Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, sekalipun saya, Bapak Ibu Saudara, kita semua memiliki suatu kekuasaan. Tuhan Yesus katakan, aku ini Tuhan, aku ini guru, tapi aku membasuh kaki kalian, murid-murid. Tuhan mengajarkan artinya kerendahan hati, Saudara. Pagi hari ini biarlah itu boleh menjadi perenungan buat kita semua. Apakah posisi kita saat ini? Apakah jabatan kita saat ini? Apakah keberadaan kita saat ini? Nah, ketika kita tahu posisi kita, apakah kita ini adalah orang yang cukup memiliki kerendahan hati, Saudara? Ketika kita memiliki banyak uang, ketika kita memiliki posisi yang bagus, ketika kita memiliki jabatan, entah itu di tempat kerja, entah itu di pelayanan, di mana saja, Saudara, apakah kita bisa menghargai orang yang, maaf kata dalam tanda kutip, lebih di bawah kita? Belajar merendahkan hati, Saudara. Firman Tuhan katakan, kalau kita mau menjadi yang terbesar, kita harus menjadi seorang hamba. Kita harus menjadi yang paling kecil, supaya kita bisa menjadi yang lebih gede. Supaya kita bisa menjadi lebih dihormati, gitu ya ibaratnya. Firman Tuhan juga mengatakan Tuhan mengasihi orang yang memiliki kerendahan hati, Saudara. Kerendahan hati itu sangat penting ketika kita mengiring Yesus. Ketika orang memiliki kerendahan hati, orang itu akan dengan mudah menerima masukan. Ketika orang memiliki kerendahan hati, firman ditabur, orang itu akan menyimpannya di dalam hati dan melakukan. Tetapi orang yang tidak memiliki kerendahan hati, Saudara, orang itu ciri-cirinya susah diberi masukan, susah diberi nasihat, atau susah menerima masukan dari orang lain. Orang yang merasa benar sendiri, itu ciri-ciri orang yang tidak memiliki kerendahan hati. Nah, pesan pagi hari ini melalui firman Tuhan, Tuhan mengingatkan, setinggi apapun posisi kita, semakin tinggi kedudukan kita, Tuhan ingatkan kita untuk semakin merendahkan hati, memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Itu yang pertama. Poin saya yang kedua, Saudara, ketika pembasuhan kaki itu dilakukan, berarti seorang yang memiliki rumah itu, tuan rumah itu, memiliki sifat yang ramah tamah. Ketika ingat, Saudara, ketika cerita Tuhan Yesus di rumah orang Farisi dan ada perempuan yang membasuh kaki Yesus, apa yang Tuhan Yesus katakan sama orang Farisi? Aku masuk ke rumahmu, kamu gak basuh kakiku. Nah, Saudara, seringkali kita lupa artinya ramah tamah. Ketika orang dunia melihat Yesus, Saudara, yang dilihat dari Yesus adalah kasih. Dan kasih itu salah satunya terpancar melalui keramah tamahan. Nah, pembasuhan kaki itu mengajar kita tentang ramah tamah. Ramah tamah berbicara juga tentang kasih. Kekristenan kita tidak bisa dilepaskan dari yang namanya kasih. Kasih itu memberi tanpa pamrih. Kasih itu memberi tanpa meminta imbalan. Kasih itu memberi tanpa motivasi yang lain.
Itulah esensi kekristenan kita, saudara. Dan Tuhan Yesus pagi hari ini mengingatkan kita melalui cerita pembasuhan kaki. Apakah kita adalah orang yang cukup rendah hati di hadapan Tuhan? Ketika kita rendah hati di hadapan Tuhan, kita akan memiliki kerendahan hati juga di hadapan manusia. Seperti apapun kita akan terbuka untuk firman Tuhan. Kita akan terbuka untuk masukan dari orang lain. Ketika kita menerima kritik, kita akan punya semangat untuk memperbaiki diri, menjadi lebih baik, mendewasakan diri. Semuanya dimulai dari yang namanya kerendahan hati. Kalau kita tidak memiliki kerendahan hati, kita akan susah menerima semua masukan, apalagi firman Tuhan, saudara. Dan yang kedua, pembasuhan kaki berbicara juga tentang keramah tamahan. Keramah tamahan adalah salah satu ciri dari orang yang memiliki kasih. Seperti Tuhan Yesus, Dia mengasihi banyak orang. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Itu lagu yang saya tahu sejak saya kecil, saudara. Tuhan mengajarkan kita kasih. Kasih tanpa syarat. Kasih yang memberi tanpa meminta imbalan. Kasih yang tidak membeda-bedakan. Pembasuhan kaki mengingatkan kita tentang dua hal ini. Dan biarlah hidup kita, saudara, hari ini kita memulai hidup kita dengan hari yang baru, dengan semua hal yang baru, dan dengan karakter yang diperbaharui seperti Kristus. Puji nama Tuhan, saudara. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat untuk kita semua, boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita mengiring Yesus sampai kesudahannya. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.